Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nadia Salsabila. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai proposal yang akan saya buat. Dan proposal itu berjudul Pengaruh Kondisi Orang Tua Broken Home terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang dimulai dari keluarga yang broken home. Nah, di sini banyak orang yang menilai bahwa anak yang berasal dari keluarga broken home itu akan menjadikan dampak yang negatif. Tetapi padahal itu salah. Dari keluarga broken home ini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi belum tentu anak yang berasal dari keluarga broken home dia akan menjadi negatif. Seperti itu. Nah, dari dampak negatif dan positif ini akan berpengaruh terhadap motivasi belajarnya. Jika dampaknya baik atau positif, maka motivasi belajarnya akan meningkat, akan bagus. Sebaliknya, ketika dampaknya negatif, maka motivasi belajarnya menurun. Nah, dari motivasi belajar ini, siswa akan menuju ke hasil belajar. Jika motivasi belajarnya bagus atau meningkat, hasil belajarnya juga akan bagus. Dia akan mencapai pada tujuannya, akan mencapai pada cita-citanya. Tetapi ketika motivasi belajarnya menurun, maka hasil belajarnya juga akan menurun, akan berkurang. Yang ketiga, mengenai pertanyaan penelitian. Mengapa harus ada pertanyaan penelitian? Karena supaya pembahasan yang kita ambil itu bisa terfokus. Saya di sini mengangkat pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pengaruh kondisi keluarga broken home terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Saya memilih pertanyaan bagaimana karena jawaban dari pertanyaan bagaimana ini harus berupa uraian jelas, uraian secara jelas. Oke, berikutnya mengenai kajian teori. Di sini saya pilih yang penting-penting saja dari kajian teori. Yang pertama, mengenai penjelasan dari broken home. Menurut Listiono, di sini saya ambil dari Listiono 2017. Broken home merupakan tidak utuhnya keluarga, baik itu karena orang tua sibuk bekerja sehingga lupa dengan anaknya, atau karena perceraian. Broken home ini bisa mengakibatkan penderitaan atau pengalaman traumatis yang dialami anak, sehingga mempengaruhi pada penurunan minat belajar anak. Kemudian yang kedua mengenai motivasi belajar. Saya ambil dari Rahayu 2018. Motivasi belajar dari kata motif. Nah, jadi motivasi belajar itu berasal dari kata motif, yang berarti daya upaya untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif dapat mendorong subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Berawal dari kata motif, maka muncul kata motivasi, yang diartikan sebagai penggerak atau daya gerak untuk lebih menjadi aktif di waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Yang ketiga mengenai matematika. Matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika. Maka dari penalaran ini terbentuk pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Ini saya ambil dari Siagian 2016. Berikutnya mengenai penelitian terdahulu.
saya menampilkan 3 penelitian terdahulu. Nah, di sini untuk nama peneliti, judul, penerbit atau identitas perguruan tinggi, serta tahun penelitian. Terus ada persamaan dengan proposal saya, juga ada perbedaannya dengan proposal yang saya buat. Yang pertama, penulisnya bernama Oni Eka Rahayu dengan judul Pengaruh Kondisi Orang Tua Broken Home Terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Gondang Legi. Ini merupakan skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2018. Persamaannya dengan proposal saya, sama-sama membahas mengenai pengaruh keluarga broken home terhadap motivasi belajar. Tetapi perbedaannya, dalam penelitian Oni Eka Rahayu ini menggunakan mata pelajaran IPS, kemudian menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitiannya berlandaskan pada filsafat positivisme. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Desi Irsalina Savitri, I. Nyoman Sudana Degeng, dan Sa'dun Akbar. Jadi ini dari jurnal. Penulisnya ada 3. Jurnal ini berjudul Peran Keluarga dan Guru dalam Membangun Karakter dan Konsep Diri Siswa Broken Home di Usia Sekolah Dasar. Nah, diterbitkan pada tahun 2016. Persamaannya sama-sama membahas juga mengenai peran keluarga dan guru terhadap siswa broken home. Kemudian perbedaannya, dalam penelitian Desi Irsalina dan kawan-kawannya ini menceritakan mengenai dampak pada karakter siswa. Kemudian hasilnya mengenai karakter siswa yang baik walaupun dari keluarga broken home. Jadi yang dibahas di sini karakter dari siswa yang broken home, tapi karakter yang positif, bukan karakter yang negatif. Sedangkan dalam proposal saya itu yang dibahas mengenai pengaruhnya. Seberapa besar pengaruh keluarga broken home terhadap motivasi belajar siswa. Itu proposal yang saya angkat. Kemudian yang ketiga, penelitian Muhammad Lutfi Nugroho yang berjudul Analisis Kesulitan Belajar Matematika terhadap Siswa Keluarga Broken Home di SMA Uswatun Hasanah Jakarta Timur. Di sini diterbitkan oleh jurnal SAP pada tahun 2019. Persamaannya sama-sama membahas motivasi belajar matematika terhadap siswa keluarga broken home. Perbedaannya menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Oke, yang terakhir mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Mengapa menggunakan pendekatan studi kasus? Karena pendekatan studi kasus ini berusaha menggambarkan kehidupan dan tindakan-tindakan manusia secara khusus pada lokasi tertentu dengan kasus tertentu. Dan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari natural settings. Jadi peneliti di sini tidak memberikan perlakuan apapun terhadap variabel. Jadi perilaku variabel itu bersifat natural, sesuai dengan fakta, sehingga akan menghasilkan sehingga peneliti akan mendapatkan kedalaman dari fakta-fakta yang diperoleh. Dan kondisi dari variabel ini objektif, seperti itu.
Kemudian sumber data. Di sini ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan wawancara mendalam. Kemudian data sekunder diperoleh dari orang-orang terdekat subjek dan orang-orang sekitar subjek, serta diperoleh juga dari dokumentasi. Proses pengumpulan datanya diperoleh dari observasi serta wawancara. Ditambah lagi satu, yaitu dokumentasi. Observasi ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Kemudian wawancara ini objek atau orang-orang terdekatnya diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang disusun oleh peneliti. Kemudian yang terakhir mengenai analisis data. Di sini saya mengambil analisis data menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti melalui sampel atau populasi yang sudah kita pilih, dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pengaruh kondisi orang tua broken home terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Sekian penjelasan dari proposal yang akan saya buat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.